Udah. Kemana aja Om? Baru kelihatan. Waduh. Oke, tenang. Ini tante siapa tante? Saya ibunya Dara. Oh, Ibu Dara. Dara kan yang lapor tadi ya? Iya. Dara, sebetulnya itu siapa kamu? Dia ini calon suami saya, Mas. Calon suami. Iya, kita tuh 2 minggu lagi sudah mau nikah. 2 minggu lagi mau nikah, tapi Dia kabur. Dia pergi tanpa alasan, nggak tahu kemana. Saya ke rumahnya aja, pada nggak tahu kemana. Nggak tahu ya, mungkin keluarganya sekongkol atau gimana. Ya, jangan bawa ke keluarga ya. Ini saya paham ya. Ini udah masalah keluarga ya. Kalau udah mau nikah, saya udah nyebarin undangan, habis-habisan duit. Sekarang orang tua mana yang nggak marah coba? Beberapa minggu lagi mau merit, tapi situ tiba-tiba ngilang. Jangan-jangan punya yang baru nih. Tante kan nggak tahu kita punya masalah yang emang susah untuk diselesaikan. Setiap ada masalah, pagi ngomong apa, malam ngomong apa. Pagi ngomong gimana, malam saya mau kerja pun sangat. Pagi-pagi, oh iya nggak apa-apa. Kalau saya malamnya tiba-tiba nggak boleh gini. Kalau memang nggak cocok, kenapa tiba-tiba mau nikah? Saya malu tau nggak sebagai orang tua. Coba situ kalau orang tuanya diperlakukan kayak gini kayak anak saya, marah nggak orang tuanya? Ya tante juga harus tahu alasannya kenapa Saya nggak mau tahu ya. Sekarang selesaiin di sini. Oke, alasannya di sini selesaikan. Alasan Boga apa? Pergi begitu aja nggak ada kabar. Ini tadi saya kan bilang saya nggak mau ketemu dia karena suatu hal yang emang nggak bisa ceritakan. Masa saya harus bilang aja. Dia ada sedikit apa ya? Udah, bilang aja. Penyakit mungkin atau gimana? Penyakit apa? Maksud kamu apa? Aku penyakitan. Enggak, dia tuh kayak punya 2 kepribadian. Misalkan pagi-pagi ngomong baik-baik, tiba-tiba bisa 5 menit, nggak bahkan nggak sampai 5 menit tiba-tiba menjadi marah-marah nggak jelas. Ada alasan segala macam. Perempuan tuh kadang kan beda-beda omongannya, beda di mulut, beda di hati kan. Bisa jadi karena mungkin mau nikah namanya senewan. Ya saya juga punya teman perempuan kan. Wajar dong. punya adik perempuan juga, tapi tidak seperti itu gitu. Coba adiknya situ ya, diperlakukan kayak gini. Situ sebagai kakaknya marah nggak? Wajar dong ya. Harusnya gini, harusnya tante juga menyadari dong kalau anak tante punya keanehan itu. Keanehan gitu. apa? Ya itu bisa tiba-tiba. Kok mau sama anak saya? Awalnya juga saya tidak menyadari seperti itu tante. Maksudnya awalnya saya tidak. Pacaran udah 2 tahun, hampir 3 tahun. Nah sekarang kamu ngatain aku setelah kita pengen nikah 2 minggu lagi. Saya nggak. Mungkin kamu seperti punya 2 kepribadian, nggak? Apa? Namanya juga perempuan, kalau kamu nggak pengen pacaran kayak gitu, kamu pacaran nggak usah sama perempuan dong. Oke, gini. Pagi baik-baik, 5 menit kemudian marah-marah. Soal apa? Coba saya mau tanya. Ada contoh Misalkan soal apa? soal kerjaan misalkan. Iya. Saya pagi-pagi nih saya ada kerjaan nih besok harus bangun pagi seperti ini gini. Sehari sebelumnya tiba-tiba oh ya udah ambil aja lumayan segala macam. Tiba-tiba malam-malam kamu kenapa harus ngambil kerjaan segala macam gini maksudnya tiba-tiba berubah seperti itu gitu. Masa iya Kenapa begitu? Benar nggak itu yang dia omongin? Mas, waktu itu tuh anniversary kita. Masa kita mau Anniversary itu apa anniversary itu? Anniversary. Waduh, maaf, tua banget ya. Iya. Oh, anniversary itu anniversary. Oke, Umi bahasa Ya, baru anniversary. Kalau misalkan nggak kasih izin kenapa nggak dari awal aja gitu? Itu sering Lupa banget. kali mungkin darahnya, ya. Nggak lupa, harusnya dia yang lupa. Harusnya kita udah mau hari jadi, dia malah kerja. Terus waktu dia buat aku mana? Nah itu ada alasan tuh Boga bukan berarti punya. Tapi maksudnya kalau misalkan emang nggak boleh kan wajar kalau misalkan kita laki-laki meminta izin untuk ke perempuan untuk melakukan sesuatu hal, bener nggak? Benar. Tiba-tiba dia mengizinkan, kenapa enggak? Ya nggak? Oke. Yang penting kita diskusi dulu. Tapi marah-marah. Marah-marah seperti apa? Ya gitu tiba-tiba nggak jelas kalau kamu tuh lebih pentingin kerjaan kamu nggak pentingin aku padahal sebelumnya dia udah ngizinin saya untuk melakukan kerjaan itu, ngambil kerjaan itu gitu loh. Sekarang ngertiin lah Mas, kan aku tuh kode-kode dari siang, dari pagi siang. Ya udah kamu ambil aja sana kerjaan. Padahal sering nyindir itu. Iya, tapi dia aja nggak ngerti Enggak, sekarang ini ya, Mas. Iya, tante gimana? Kalau memang udah nggak suka sama anak saya, caranya jangan kayak gini. Tiba-tiba dia ngilang, sedangkan saya udah nyebar undangan, duit udah sampai habis-habisan. sejauh itu. Saya udah malu loh. Ini udah menjelang hari pernikahan. Ngilang gitu aja nggak ada kabarnya. Oke, Umi, gimana nih Umi? Kalau tadi sudah dinyatakan bahwasanya udah kurang berapa hari mau nikah terus menghilang, jelas saya mohon maaf
menyalahkan sikap si Boga. Boga. Sebentar. Masalahnya apa? Ini kan sudah ibaratnya sudah diumumkan, artinya undangan sudah tersebar, ya kan? Iya, Umi benar. Bentar dulu, Bu. Nah, Iya. saya ngomong dulu. emosi. Iya, Ya. oke. Sudah diumumkan, undangan sudah tersebar, sudah hari ini. Ya kan? Saya umumkan. Ayo terus. Pada diri. Lanjut. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Terus. Dunia seharusnya Mas Boga, apapun yang terjadi ente harus hadepin dulu. Minimal ngomong ya, nggak hilang ya. Ngomong dulu. Tapi kan- Jangan langsung menghilang begitu saja. Kalau menghilang begitu saja berarti kan kau pergi tanpa Jadi, mohon maaf. Jadi kalau Umi boleh sarankan, Mas Boga memang seharusnya tidak bersikap begitu, ya. Karena dari awal silaturahminya baik, tentunya akhirnya pun juga harus Harusnya. baik, ya. Bicarakan apa adanya, nggak usah langsung menghilang begitu. Otomatis dong kayak ibunya Neng Dara kesel. Saya pun seandainya anak saya yang digitukan, aku cari kemana-mana. Bentar dulu. Adapun kita ini juga harus mendengarkan alasan Mas Boga juga, ya kan? Ibu-ibu begitu doang. Dengerin dulu alasan Mas Boga itu apa, kok sampai bersikap seperti itu, ya kan? Kalau tadi Mas Boga, abis Mi, dia itu orangnya punya kepribadian, hatinya berbolak-balik. Nah justru hati itu disebut kolbon li'annahu yataqallab, karena memang hati itu selalu berbolak bergejolak, gitu loh. Makanya kita ada doanya Allahumma sabbit qalbi ala dinik, ya kan? Tenangkan hatiku biar tidak bergejolak. Begitu Mas, jangan langsung bilang lah dia mah punya kepribadian ganda misalnya, pagi begini sore begini. Lah emang manusia begitu. Apalagi perempuan nih ya. Apalagi perempuan. Mendekati Perempuan itu pernikahan lebih ya. sensitif, mohon maaf, lebih gampang apa ya, kayaknya begitu kali ya kita ya. Gitu ya. Jadi mohon maaf, jelasin aja masalahnya Mas. Tapi Umi gini kan, Iya. yang saya tahu tuh menikah seumur hidup sekali ya. Harusnya. Makanya seperti itu saya berpikir banget tentang kejadian-kejadian masalah-masalah yang kita hadapi, yang tiba-tiba misalkan pagi-pagi nih kita punya berat besar, tiba-tiba jelang 10 menit dia ngerasa kayak nggak punya masalah apa-apa kayak gitu. Ini kayak terus tiba-tiba 15 menit kemudian dibahas lagi masalah yang sebelum-sebelumnya. Tapi caranya bukan yang ngilang. Ya, maksudnya, harus itulah secepatnya cara- dibicarakan baik-baik. Benar.